Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Shaka's future. Wife Asha. Calon istri Shaka Ahsan bab 1. Lilian Eiren Natasha William dan Shaka Gladwin Ikari. Prolog Lilian Eiren Natasha William, gadis berwajah blasteran Belanda Indo ini tengah berkutat di dapur mewah rumahnya. Pasca panggilan orang terdekatnya, gadis berusia 17 tahun dengan seragam sekolah berwarna hitam dan putih, rok rempel kotak-kotak dan atasan putih serta helmet berwarna hitam, terdapat logo sekolah. Kebangkannya di sebelah dada kanan. Sempurna. Ucapnya dengan senyum terbaiknya, menatap hasil karyanya pagi ini. Rutinitas sebelum berangkat sekolah Asya selalu memasak, menyiapkan sarapan untuk dirinya dan sang daddy. Awalnya sang daddy menolak karena sudah ada maid yang mengerjakannya, tetapi Asya tetap bersikukuh untuk memasak. Pagi dik ayunya daddy, sapa daddy Bima. Masak apa hari ini sayang? Sambungnya lalu, duduk di meja makan, panggilan kesayangan dari sang mendiang ibunya untuk anak sematan, wayangnya dek ayu. Karena mendiang ibunya asli keturunan dari Jawa. Nasi goreng Jawa pakai terasi, favoritnya Dadi. Jawab Asya sembari mengambilkan makannya. Dirinya pun juga ikut sarapan bersama. Rasanya selalu perfect seperti buatan mendiang Momimun, puji sang dadime. Buat Asya tersenyum manis. Bagaimana sekolah kamu dek? Malam ini Dedi akan ke Belanda. Ada sedikit masalah di sana. Kamu baik-baik ya dek? Ucap Daddy Bima. Memberitahu mengusap rambut hitam Asya dengan sayang. Asya hanya bergumam dan dia mengangguk sudah menjadi hal biasa bagi Asya. Jika dadinya ini sering bolak-balik ke sana, bahkan seminggu bisa 3 kali. Terima kasih ya Den. Sudah menjadi anak yang bahagia dan tetap untuk tersenyum. Bima tersenyum menatap anak, semata wayangnya menjadi single parent memang tak mudah untuk Bima ini, namun ia selalu berusaha semaksimal mungkin untuk membuat anaknya ini selalu bahagia. Duda tampan bernama lengkap Abimana William, pria berdarah Belanda ini, menjadi salah satu pebisnis sukses yang cukup terkenal mempunyai perusahaan raksasa di dalam beberapa bidang bisnisnya. Pria berusia hampir setengah abad ini masih terlihat begitu tampan dan gagah dengan tubuh tinggi dan kekarnya, yang Asya adalah anak piatu. Selama Daddy masih berada di sisi Asya akan selalu bahagia karena Daddy adalah pusat dari segala bentuk kebahagiaan di dunia ini. Jawab Asya dengan senyum tulusnya. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 6.30 menit pagi, di mana seluruh makhluk bumi ini mulai beraktivitas. Tetapi berbeda dengan seseorang yang masih betah, bergelung dengan selimut tebalnya, walau sudah diteriaki oleh sang bunda, "Shaka, bangun. Ini sudah siang." Teriak Bunda Mila, yang sudah merasa frustasi, karena anak laki-lakinya ini tak kunjung bangun. Justru Shaka semakin mengeratkan, selimutnya seolah tak terusik sama sekali. "Terserah kamu Shaka. Bunda nggak peduli, mau bangun apa nggak. Syukur bablas kalian, biar Bunda nggak capek tiap pagi bangunin kamu. Tapi nggak guna." Gerutu Mila dengan sumpah serapahnya. Gadis cantik ini menghela nafas panjangnya, mendongak ke atas ketika mendengar suara perempuan yang tengah mengomel. Kebiasaan. Gumamnya lalu berjalan menaiki 2 tangga untuk menuju ke lantai atas di mana sumber suara itu. "Pagi Bunda." Sapa Asya dengan senyum terbaiknya, menatap wanita paruh baya yang masih terlihat segar dan cantik itu. Mila pun menoleh ke belakang mendapati calon menantu kesayangannya. Iya, Asya adalah tunangan Shaka sejak mereka berumur 10 tahun. Mila pun tersenyum, wajah kesalnya seketika memudar. "Pagi sayang," sapanya kembali. "Asa masuk ya Bun." Asya memasuki kamar Shaka dan diangguki oleh Mila. "Bunda harap kamu bisa lebih bersabar lagi ya Sya, menghadapi kelakuan Shaka," ujar Bunda Mila dengan nada frustasinya. "Pasha bahagia melakukan ini Bun, walau kadang suka gedek juga sama Shaka. Hehehe." Keke Asya menutup mulutnya. Mila pun
berlalu turun ke lantai bawah, sedangkan Asya masuk ke dalam kamar milik tunangannya ini, menghela nafas panjangnya, menatap Shaka yang kini tengah tertidur dengan posisi menungging, terlebih itu hanya mengenakan celana pendek saja, sehingga tubuh shirtasnya terlihat menggoda iman. Tetapi tidak berlaku untuk Asya yang sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Shaka bangun. Menggoyang-goyangkan tubuh kekar Shaka. Han, Ayok bangun. Berangkat sekolah hari ini. Ujarnya lembut. nggak mau, ngantuk. Jawab Shaka yang masih memejamkan kedua bola matanya, membenarkan posisinya, lalu menarik tubuh Asya hingga si empunya terjatuh di atas dada kekarnya. Bro, Shaka. Kebiasaan banget sih. Hihe. Kesel Asya dirinya mencubit gemas puting susu Shaka yang berwarna hitam pekat itu. Asyaha. Sakit sayang. Shaka meringis. Kedua bola matanya terbuka lebar. Bangun. Mandi. Atau ini nggak aku lepas? Tegas Asya, semakin menekan dalam-dalam cubitan itu. Iya, ini aku bangun sayang. Saha. Lepas dulu, sakit banget ini. Pinta memelas Shaka. Beberapa menit kemudian Shaka sudah mandi dan rapi memakai seragam sekolahnya senadat dengan Asan. Mereka satu sekolah yang sama. Sisirin pintanya dengan manja. Asya mendoakan wajahnya dan memasukkan ponsel yang sedari tadi ia mainkan sembari menunggu Shaka selesai mandi. Dengan telaten Asya merapikan rambut dan penampilan Shaka. Ia layaknya seorang ibu yang sedang mengurus anak TK yang hendak berangkat ke sekolah. Kewajiban Asya selain mengurus dadinya adalah mengurus tunangannya ini yang seperti bayi besar. Setiap hari Asya sebelum berangkat ke sekolah selalu ke rumah Shaka mengurus segala keperluannya. Sejak mereka berdua ditunang kakak, sejak itu pula Shaka tidak mau diurus oleh bundanya. Dia akan selalu marah dan berontak ketika dengan bundanya, dan ketika bersama Asya, Shaka menjadi kucing manis yang sangat penurut. Entah kalimat apa yang mendefinisikan cinta Shaka ke Asya ini. Sudah rapi semuanya, sekarang kita turun sarapan. Karena aku hanya membawa bekal satu untukmu, makan siang di sekolah. Oke. Titah Asya menatap tubuh Shaka yang terlalu tinggi untuknya. Shaka 190 cm, sedangkan Asya hanya 157 cm. Bisa dibayangkan jika mereka berhadap-hadapan, bukan? Aku malas sekali. Pagi ini ada pelajaran sejarah yang membuatku muak. Nggak ada alasan, Shaka. Ayo turun. Jawab Asya dengan nada sedikit meninggi. Tangan mungilnya menarik pergelangan tangan kekar Shaka. Wahaya. Shaka lepasin. Teriak nyaring Asya hingga membuat penghuni lantai bawah itu menoleh ke atas. Bunda dan ayah Shaka yang tengah sarapan pagi itu terhuyung-huyung menuju ke lantai atas. Bunda, ayah, tolongin Asya. Shaka mesum. Teriak Asya kembali ketika tubuhnya semakin dipeluk dari belakang dengan erat. Tak lupa wajah Shaka mendusel-busel di lehernya, menghirup wangi tubuh tunangannya yang selalu membuatnya candu, sehingga membuat dirinya merasa geli. Shaka, awasin tangan kamu. Asa menabuk tangannya yang hendak menyentuh kedua gunung kembar yang terlihat cukup menantang di mata Shaka. Bunda, ayah, panggilnya lagi. Shaka Gladwin Ikari, lepaskan tangan kamu. Gak tau ayah akan benar-benar memutuskan pertunangan kalian. Teriak Akeno dengan suara tingginya. Spontan Shaka langsung melepaskan tubuh mungil sang tunangan. Tak lupa Shaka memberikan tatapan sinisnya kepada sang ayah. Satu-satunya ancaman yang membuat Shaka tunduk.